Nek zaman biyen nggih teng desa-desa adoh mriku tasih angel banyu niku setelah buang hajat tidak ada air. Bagaimana caranya istinja membersihkan najis itu? Yaitu dengan menggunakan batu, jumlahnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Monggo dipun bika halaman 9 tanda-tanda balik. Niki penting walaupun jenengan sedaya pun nglewati masa niki, tapi panjenengan nggadahi kewajiban untuk memberitahu anak-anak kita. Belum tentu anak kita tahu tentang hal-hal seperti ini. Mula niki, kula jenengan minangka tiyang sepuh perlu memahami sehingga bisa memberikan nasihat pengertian kepada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulughi salasun. Faslun utai ku fasal alamatul bulughi utai pira-pira tanda-tandane balik. Salasun iku ana 3. Tanda balik ada 3 macam. Napa niku? Tamamu khamsa asyrata sanatan fil zakari wal unsa. Tamamu jangkep ya. Khamsa asyrata sanatan umur 15 tahun fil zakari kepada anak yang laki-laki wal unsa dan anak perempuan. Niki nggih. Jadi kalau anak kita laki-laki perempuan sudah umur 15 tahun itu sudah dipandang balik. Lanang wadon nek 15 tahun berarti sekolahnya pun tempuh niki 15 tahun niki. SMP nggih. Niki balik. Lah nek balik niku terus kados pundi? Wajib salat, wajib poso, nggih. Kados kula jenengan niki, apa yang diwajibkan kepada orang dewasa, anak-anak yang telah balik pun mendapat kewajiban itu. Lah niki dadi nek putra-putri kula jenengan wis umur sak menten wajib salatnya untuk tertibkan, jangan sampai ditinggal. Wal ihtilamu fil zakari wal unsa. Nomor kalih niki nggih. Cirine anakne mun balik niku napa nomor kalih? Wal ihtilamu lan ngimpi fil zakari kepada anak yang laki-laki, wal unsa dan anak yang perempuan. Ya. Niki kalau sudah mimpi litis isinina umurnya sudah 9 tahun maka dia sudah balik. Jadi umurnya dereng 15 tasih 9 tahun 10 tahun misalnya, tapi dia sudah mimpi. Lah niki mimpine niku mimpi basah, mimpi mengeluarkan sperma ya, karena punya nafsu kepada lain jenis, atau yang jelas lagi ada yang mimpi melakukan persetubuhan. Lho mosok cah cilik umur sak ngono pun Pak, sakniki nggih karena perkembangan teknologi bocah-bocah ngoten niku nyekel HP nggih. HP niku sakniki sok mboten wonten pembatasane.
gambar saru, gambar sing ora pantes, kadang anak itu melihatnya. Maka semacam ini kalau umurnya belum 15, mulai 9 tahun sak menginggil, kalau sudah bermimpi basah, rata-rata laki-laki yang mengalami, perempuan jarang. Tapi kalau dua-duanya kok mengalami itu, maka inilah tanda balik. Tapi kan kadang-kadang anak mengalami niku tidak bercerita kepada orang tua. Lah mulane napa carane kitab niki jenengan ken maca putra putrine wis umur mulai 9 tahun. Ken maca niki nang coba ibu diwacane nggih bab niki lah diwaoske. Ya, kersane piyambake paham. Karena kadang-kadang di sekolah umum semacam ini tidak diajarkan nggih. Niki sampun nggih nomor kalih. Wal haidhu fil unsalitis isinina, khusus kangge anak yang perempuan nggih sudah umur 9 tahun tadi dan dia mungkin tidak mens tapi dia mengalami tidak nopo mimpi tapi dia mengalami menstruasi. Niki nggih termasuk tandane balik. Kadang-kadang niku ibu-ibune mboten napa niku istilahnya merhatosake ngeten menika. Dan anak karena pengetahuannya kurang terkadang takut. Pengalaman pertama menstruasi menjadi takut, ya, tidak mau bilang pada orang tua. Nggih mboten kandha kancane. Lah ngeten iki sebelumnya anak itu mengalami hal ini panjenengan kula kedah ngemotake paring pengertosan. Lah niki nggih ini dialami oleh anak perempuan usianya sudah 9 tahun ke atas. Ini juga tanda balik. Tapi kadang-kadang niku anak perempuan menstruasinya setelah usia SMA. Kadang-kadang ngoten nggih. Nek SMP niku yo jarang. Ya. Tapi niki tidak menutup kemungkinan mulai usia 9 tahun anak sudah mengalami menstruasi, karena semacam ini antar satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Wonten sing mene iku lulus SMA nembe men, kelas 1 SMA nembe men, ngoten niku benten-benten. Dan iki perlu dipun ajarke dumateng putra-putri kita. Sebabe napa? Kalau anak-anak kita itu sudah usia balik, maka dia harus kita perhatikan ibadahnya, harus diperhatikan ibadahnya. Nek kula jenengan mboten merhatosake ibadah putra putrine, salat ya karepmu, ora salat ya ora apa-apa, tanggungane dhewe-dhewe, poso nggih karepmu, ora poso ora apa-apa. Misale nek tiyang sepuh kados ngeten, kula panjenengan tidak menjaga amanah dengan baik, harus diajarkan. Bahkan sholat niku dipun wiwiti umur 7 tahun. Nek putra putri kula jenengan wis umur 7 tahun, ajarilah sholat, ajaklah sholat, walaupun belum balik, dikondisikan. Tapi nek umure wis 10 tahun kok boten purun sholat, walaupun belum balik, fadribuhum, maka pukullah dia. Maksudnya pukul tidak harus dipukul pakai tongkat, sapu dan lainnya. Pukul maksudnya kerasi dengan ucapan, nasihati dengan lebih kuat supaya dia mau melakukan sholat. Ini umur 10 tahun kedah ngoten. Lah, mengenai 10 tahun wis nglakoni sholat kanthi sae, pas piyambakipun balik, misalnya kok 15 tahun, maka sholat sudah menjadi kebiasaan. Lah niku. Tapi nek sekasep sekolah SMA sholatnya urung tertib, jenengan mengke pas kuliah nembe ngemotke nang nek ning gone kosan aja lali salate, ngetri angel. Sebabnya pun kulino mboten sholat. Niku mulane
anak-anak kecil kita mari untuk dibiasakan melakukan sholat dari usia 7 tahun. 10 tahun lebih ditegasi, ya, supaya dia memiliki kesiapan untuk menunaikan ibadah sholat ketika usianya sudah mencapai balik. Kemudian anak-anak perempuan diberi nasihat khusus. Kalau anak perempuan sudah menstruasi, sudah haid, ini tandanya balik. Itu pun punya tanda apa? Kalau anak perempuan sudah pertanda sudah mulai ada kesuburan. Jadi perlu diingatkan supaya hati-hati dalam pergaulan dengan lain jenis. Ya, soalnya sel ovum milik perempuan, sel telur, kalau tidak dibuai dan sudah matang, itu akan rusak. Sehingga perangkat yang telah disiapkan ikut rusak, itulah darah haid. Jadi nek wis haid wis tanda-tandane sudah, misalnya kok nikah ngoten pun saged hamil. Ngoten niku nggih. Lah mulane kula njenengan nggih kudu paring pitutur kepada anak-anak kita yang perempuan, karena kadang seperti itu menjadi malu. Orang tua juga tidak bisa fair untuk menjelaskan itu, kadang juga tidak paham, ya. Maka buku semacam ini, kitab seperti ini boleh untuk diajarkan kepada anak-anak kita supaya paham tentang menstruasi. Nek wis men carane piye, ada mandi besar, teng mriki wonten, ya. Cara mandi besar bagaimana, ya. Nek men niku terus larangane napa mawon, teng mriki wonten. Mula mangke kitab niki wonten dalam saged kangge belajar keluarga kita dalam beribadah. Niki sampun nggih, ada 3 tanda-tanda balik. Faslo nutaiki ku fasal surutu izzail hajari samaniyatun, ya. Syaratnya menghilangkan yaitu nopo niki istinja itu cebok, ya, menghilangkan kotoran itu ada 8. Syaratnya ada 8. Ayaku nabi salah sati ahjarin. Nek zaman biyen nggih teng desa-desa adoh mriku tasih angel banyu niku setelah buang hajat tidak ada air. Bagaimana caranya istinja membersihkan najis itu? Yaitu dengan menggunakan batu, jumlahnya 3, ya. 1 batu dipakai, buang, batu berikutnya buang 3 kali, ya. Seperti itu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Pakai seperti itu boleh, tapi harus disempurnakan dengan menggunakan air. Sakniki air mudah. Zaman biyen PDAM dereng wonten teng desa-desa sumur niku nek wayah ketiga sumure asat, ya. Kaline asat, susah mencari air. Maka ada caranya istinja dengan menggunakan batu, ya. Jadi yang pertama menggunakan 3 batu. Wa ayyungkiyal mahalla, ya. Nomor kalih hendaknya dapat membersihkan tempat najisnya itu, bisa mengangkat najis dari tempatnya. Ini nomor kali. Wa alla yajifan najsu, ya. Yang ketiga, supaya najis itu keadaannya tidak kering. Kalau sudah kering tidak bisa dibersihkan dengan batu, sehingga ini tidak memenuhi syaratnya, ya. Niki nomor 3. Wala yang takila, dan tidak berpindah, najisnya mboten pindah. Jadi kadang najis keluar dari tempatnya, nyiprat teng panggenan sanes. Lah niki mboten pindah. Nek pindah ngoten niku mboten saged dipun resiki kanthi istinja ngagem batu, ya. Kemudian yang keempat, najisnya ini walayat
Ra'a alaihi akhorun. Najisnya ini tidak bercampur ya dengan yang lain. Ya, tidak tertimpa dengan najis yang lain. Jadi kalau sudah tertimpa dengan yang lain, ini pun tidak bisa dibersihkan dengan batu. Misalnya najis ada di tempat itu, kemudian terkena najis lain. Nah, semacam ini tidak memenuhi syarat untuk dibersihkan dengan menggunakan batu. Wala yujawiza safhatahu. Berikutnya, najisnya ini tidak melampaui arah samping ya, dari tempat keluarnya kotoran itu. Jadi tidak seperti itu nggih. Nek pun pindah tempatnya nggih tidak ya memenuhi syarat untuk dibersihkan dengan batu. Ya. Wala yusibahu ma'un, dan tidak tertimpa atau bercampur dengan air. Kalau sudah bercampur dengan air, maka ini tidak bisa dibersihkan dengan batu. Yang terakhir, wa antakunal ahjaru thahiratan. Hendaklah batu yang dipakai istinja itu keadaannya suci. Kalau tidak suci, maka tidak bisa membersihkan najis. Ya. Bersuci dengan batu atau benda keras merupakan keringanan. Yang terbaik adalah dengan air. Niki wau kan pembahasannya menawi mboten wonten toya. Ya, maka boleh menggunakan batu itu tadi dengan syarat-syarat ada 8 macam. Maka untuk membersihkan najis ini, kotoran ini, tentu saja yang sempurna adalah menggunakan air. Nah, kalau panjenengan di kampung kita tidak sulit untuk mendapatkannya. Nah, ini dipraktekkan bila berada di tempat-tempat yang sulit mendapatkan air, maka cara bersuci boleh menggunakan batu dengan 8 syarat. Ya. Rasulullah bersabda, wal yastanji bisalasati ahjarin. Bersucilah kamu dengan 3 buah batu. Dan juga sabdanya, aksaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh buang air kecil yang tidak terjaga dengan baik. Maka buang air kecil ini ya sebaiknya jongkok, tidak berdiri. Ya, kalau berdiri itu akan nyiprat ke sana kemari, terkadang tidak diketahui kain yang dipakainya terkena air seni. Tidak diketahui anggota tubuh yang lain terciprat dengan air seni. Sehingga kalau tidak dibasuh dengan air, itu akan menghalangi untuk digunakan sholat. Karena sholat itu harus suci dari najis, baik tempatnya, baik pakaiannya, baik juga badannya, itu harus suci dari najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu badhe tangkat tanda-tanda balik, tanda-tanda anak sudah dewasa nggih, Pak. Ya. Mengenai usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nggih. Niku hitungannya tahun Masehi nopo tahun Hijriyah, ngoten Pak nggih. Berarti menawi tahun Hijriyah niku jaraknya biasanya 1 tahun niku berapa bulan? Kinten-kintene kados pundi ngoten. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hitungan 15 tahun ya, ini menggunakan perhitungan
kalender Hijriyah atau Qamariyah, nggih. Dados mboten ngangge Januari Februari, mboten. Itu ada terpaut, nggih, antara kalender Masehi dengan kalender Hijriyah itu ya terpaut sekitar pinten 5 sampai 6 hari ya, dalam setahun ya. Niku nggih. Dados menggunakan kalender Hijriyah atau Qamariyah. Ngoten. Lah niku kan wonten selisih menawi sampun 15 tahun, itu nek sedina setahunnya misalnya 5 saja kan 5 kali 15 kan pun kathah niku nggih. Maka menggunakan perhitungan kalender Qamariyah. Masih menyambung dengan materi Bapak ya, yaitu syarat-syarat sahnya istinja. Ini intinya kalau istinja itu kan bersuci dengan batu ya Pak. Intinya dengan batu. Yeah. Bagaimana korelasinya dengan sekarang yang sekarang itu kan dengan semua dengan air nih. Yeah. Apakah syarat-syaratnya juga sama melakukannya, cara melakukannya, atau ada ketentuan tersendiri? Itu saja. Satu lagi boleh Pak? Dalam? Satu lagi boleh. Monggo saged. Satu lagi masalah ruahan. Kemarin kan ada kita itu apa untuk ruang masal kita ada sedekah atau infak untuk mengumpulkan dan memberikan nama-nama arwah di keluarganya masing-masing. Bagaimana dengan keluarga yang belum ada satupun yang meninggal, maksudnya orang tuanya itu masih utuh. Iya. Dia kan berpikirnya mau ngasih siapa kepada siapa gitu. Dan infaknya nanti bagaimana gitu. Ya, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau tadi yang diterangkan istinja sesuci menggunakan batu dengan 8 syarat. Apakah menggunakan air pun ada cara-caranya? Ya, kalau menggunakan air lebih utama, syaratnya apa? Syaratnya itu kalau beristinja dengan air, bersuci dengan air, ya, wujud daripada najis harus hilang semuanya. Termasuk kalau winginane sampun nopo dereng niki, untuk menghilangkan kotoran najis itu harus 3 unsurnya hilang. Napa mawon niku? Wujudnya, baunya, rasa mosok dirasane. Misale itu kok mboten kotoran itu sanese rasanya nggih. Jadi niku pancen mengke wonten cara menghilangkan najis mutawasitoh. Mengke 3 itu harus lenyap. Wujudnya najis kudu hilang, ambune kudu ora ana. Terus nomor 3 warna ya. Warna rasa lah niku nek hubungannya kalih mungkin sesuatu yang memang bisa dirasakan. Terus niku kedah ical Bu. Nek tasih wonten bau najisnya berarti belum sempurna. Kalau masih ada warna dari najisnya, misalnya anak-anak kecil ya di celana dia buang hajat, itu harus hilang. Ya mungkin wonten mengke penjelasan bab menghilangkan atau mensucikan najis mutawasito. Ngoten Bu nggih. Lah kados pundi menawi teng pesawat terbang ngagem tisu. Saniki wonten sing hemat air itu banyune ora entuk dingge istinja ya. Tapi menggunakan tisu. Menggunakan tisu ini tidak memenuhi syarat karena yang dianjurkan menggunakan batu atau tanah yang bisa menyerap dan kasar itu boleh. Ada sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu boleh, tapi tidak boleh menggunakan benda-benda yang dimuliakan atau benda-benda yang najis mboten angsal. Ya, misalnya yang dimuliakan yo mungkin ada buah apa jatuh dipakai untuk
istinja, nggak boleh. Ya. Atau mungkin benda najis ning gone tegalan sawah nu kadang-kadang ada kotoran sapi nek wis suwe garing. Lha niku nggo istinja ndak boleh. Ya, ngoten niku contone. Mengke wonten pembahasan lebih lanjut tentang menika. Lajeng nomor kalih, kalau kita menulis nama arwah untuk didoakan, ya, kemudian kita juga berinfak atas nama arwah. Bagaimana bagi keluarga yang orang tuanya utuh, anaknya masih, juga semuanya hidup, belum ada yang mati. Kula jenengan ini kan nggadahi mbah-mbah, tiang sepuh sing riyin. Lah niku mbahe kula panjenengan. Mbahe saya urip, bapake mbah, apa jenenge kuwi? Niku kok isih urip sak dhuwure meneh. Lah kok tasih gesang sedaya, mungkin panjenengan duwe pakde utawa sedulure napa? Sedulure mbah niku wis saged niku. Dados kula jenengan mesti duwe nggih kerabat-kerabat yang telah meninggal. Itu pasti punya. Ya. Cuma kadang-kadang kula jenengan wis mboten mengenal. Lah itulah perlunya kita mengenal leluhur. Ya, misalnya bapaknya bapak, nek bapake tasih wonten bapake bapak, ibuke bapak niku kan mbah-mbah dipun serat asmanipun. Dan tidak harus keluarga. Panjenengan zaman biyen kok diajari ngaji tenggene musola sebelah. Mbah niko telaten sampai aku iso khatam 30 juz sakniki pun sedo. Lah panjenengan minangka murite sing diajari, catat namanya untuk didoakan. Tidak harus orang tua. Tidak harus orang tua. Teng perumahan nika wonten ingkang tanglet ngeten. Bolehkah non muslim ikut menulis nama kerabat keluarga yang telah meninggal dunia dan memberi infak? Infake akeh niku wis diwinginane nggih. Lah kula sanjangi ngeten, boleh, tapi doanya tidak untuk yang sudah meninggal. Ditulis saja yang masih hidup. Soalnya nek ra entuk nggih tersinggung. Lingkungannya kabeh do ndongakne kok ora entuk dhewe pekarane lain agama. Kita doakan yang masih hidup. Sing wis mati memang nggak boleh kita doakan. Yang masih hidup boleh. Dia punya suami, punya istri, anak, kita doakan semoga mendapat hidayah, bisa menerima ajaran yang benar. Lah ngoten nggih, dados mboten napa-napa kersane tidak tersinggung saja. Ngoten nggih. Tapi nek menulis yang meninggal ya kita tidak mendoakannya. Misalnya ini dari keluarga siapa yang masih hidup, ditulis nama keluarga itu, kakaknya. Kemudian yang sudah meninggal nggak usah kita baca doakan. Yang didoakan yang tercantum sebagai pengirim dari nama-nama arwah. Semoga Allah memberikan petunjuk, hidayah, orang ini bisa menerima ajaran yang benar. Niku mboten napa-napa ndongakne ngoten. Ngoten nggih. Dados niku wau monggo panjenengan tidak harus mengisi keluarga atau orang tua. Boleh yang lain-lain, punya sahabat ya, yang akrab sekali zaman SMA, dia sudah meninggal, teman kita yang akrab ini, maka tulislah dia untuk didoakan. Saged ngoten niku nggih. Monggo wonten malih deretani mun kathah nggih. Monggo Bu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk membaca Yasin 3 kali sesudah maghrib. Kemudian apabila kita masih dalam perjalanan, misalkan tidak memungkinkan untuk membaca hadis maghrib, apakah boleh dibaca ketika sudah sampai di rumah, misalkan sudah habis isya atau kelewat sudah tengah malam, itu boleh ya. Apa sampun nggih? Nggih. Terus tunggal meleh. Nggih. Kalau bagi yang wanita yang berhalangan itu kan tidak bisa membaca. Apakah kita cukup berdoa saja atau diganti dengan bacaan yang lain atau gimana? Iya. Sampun nggih, ada 2 pertanyaan tentang malam nisfu Sa'ban, malam Jumat besok yang akan datang niku nggih.
Lah niki menawi kula panjenengan longgar wekdal bakda magrib teng musala teng daleme panjenengan teng masjid, monggo saged maos surat Yasin. Kenapa Yasin? Nek kula panjenengan maos surat Yasin niku dosane kula panjenengan dilepun ngapura dening Allah. Menawi kula panjenengan maos Yasin, doa-doa kita akan menjadi doa yang mustajabah. Lho niku, dan malam nisfu Sa'ban itu Allah akan mengampuni dosa siapapun yang mohon ampun. Orang yang memohon kepada Allah untuk dikabulkan hajat-hajatnya, dia akan dikabulkan hajat-hajatnya. Yang jelas malam nisfu Sa'ban itu malam doa itu menjadi mustajabah. Lah nek sedang dalam perjalanan boten saged maos Yasin teng mobil, teng kendaraan, bagaimana? Tidak harus bakda maghrib, ya. Bahkan tengah malam pun menjelang pagi dibolehkan tak berbatas. Dan sebetulnya malam nisfu Sa'ban boten setunggal, saged kalih. Dados saderengipun malam Kemis niku saged, malam Jumat, malam Sabtu. Soalnya Ayyamul Bid panjenengan kula kan disunahke poso tengah bulan, jumlahe 3. 3 ini tanggal pinten? 13, 14, 15 ya. Jadi nisfu Sa'ban itu bisa jadi seperti itu. Karena 1 bulan di bulan Sa'ban belum tentu umurnya 30 hari, kadang 29, kadang 28. Nah, mula niku mboten kedah malam menika wau. Pokoknya tanggal 13, 14, 15 boleh, itu merupakan satu rangkaian dari pertengahan bulan Sa'ban. Apakah perempuan yang sedang menstruasi ya tidak boleh baca Yasin? Ya, ini mengisinya bulan Sa'ban pertengahannya bagaimana? Boleh dengan zikir, doa, dan yang dibolehkan untuk dibaca misalnya sholawat. Zikir boleh, sholawat boleh, berdoa silakan. Tapi untuk Al-Quran tidak dibaca karena sedang halangan. Jadi punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan doa yang mustajabah atau mendapatkan ampunan dari Allah. Dados ngoten. Jadi tidak harus di mushola masjid maca Yasin niku, dan tidak harus Yasin. Panjenengan kok pengen maca surat Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah sae 3 niki sae, tidak harus Yasin 3 kali. Ana sing kadang Yasin 3 kali. Ngoten. Nek kula nggih selang-seling. Kadang-kadang Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah. Mboten napa-napa. Misalnya itu terlalu panjang, panjenengan saged maos surat-surat sanesipun. Jadi intinya kita memohon kepada Allah diawali dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ngoten niku. Jane mboten wonten ketentuan harus Yasin, tidak ada. Cuma Yasin niku dipandang sebagai hatinya Al-Qur'an, sehingga cukuplah kita mewakili menghatamkan Al-Quran dengan Qalbul Quran surat Yasin. Nek panjenengan pengen maca kulhu tok ping 3 ya wis cukup. Kan 3 kali kulhu Allahu ahad sudah setara dengan khatam 30 juz. Dados mboten napa-napa. Mboten napa-napa, nggih. Sampun nggih kalih pun dijawab nggih. Monggo tasih wonten malih bagian mriki sing dereng nggih, monggo. Ajeng tanglet nggih Pak. Ini untuk mengenai najis, kita biasanya kan di lingkungan kita banyak kucing nggih. Untuk mau wudu itu kalau dijilat kucing apakah najis apa mboten, batal mboten. Yang kedua kalau baju kita ada bulu kucing itu gimana? Najis napa mboten Pak? Mboten mawon pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan serupa ini pernah dijawab pada grup pecinta Al-Quran. Jadi air liur kucing itu tidak najis, tapi nek pipise kucing, kotorane kucing tetap najis. Ya misalnya seringkali sepeda motor niku
dikencingi, payung sing digegake ning ngarep omah dikencingi lho najis. Ambune kan khas. Ya iku najis niku kedah digebyur ngantos ical gondonipun, warna rasanya hilang. Ngoten nggih? Apakah kalau kita terkena bulunya kucing sedang wudu misalnya nggih, kula njenengan badhe temu salat adalah kucing senengane kok musel-musel ya. Seneng ngoten iki pripun? Ini tidak dipandang najis, mboten dipandang najis. Karena kucing itu seringkali membersihkan tubuhnya di saat santai. Ini kan dikeleti, diresiki. Ya. Terus ngoten. Dan Abi Hurairah niku nama sahabat Rasul disebut sebagai bapaknya kucing. Sebabnya nopo piyambake seringkali membawa kucing-kucing kecil dimasukkan pada lengan baju. Mulane disebut orang Abu Hurairah, bapake kucing. Dan ini merupakan satu isyarat sahabat Nabi saja kontak dengan kucing ya tidak dipandang itu suatu yang najis. Bahkan Rasulullah pun menganggap hewan kucing itu hewan yang istilahnya peliharaan di rumah ya, dibolehkan dan tidak boleh disia-siakan. Karena wonten kisah ceritanya perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Karena kula aturke nggih dalam hadis. Sebabnya apa? Kucing itu karena mencuri mungkin makanan yang disimpan ibu-ibu, akhirnya kucing itu dimasukkan ruangan, dikunci. Beberapa hari akhirnya mati. Nah, orang seperti ini ya menyekap kucing sampai mati, kata Rasulullah dia masuk neraka gara-gara melakukan perbuatan itu. Jadi tidak boleh menyia-nyiakan hewan kucing. Nek memang wis ora seneng di wadai karung, bawa ke Darupono alas sana, dibuang di sana. Mungkin biar hidup di alam. Jo dipukul, tidak boleh, ya, dipukul ya. Ya mesake. Sekarang tuh memang banyak kucing di perumahan-perumahan ini, kucing banyak. Soalnya dipelihara, ternyata setelah punya anak pianak itu kualan makani, makanannya larang. Ya, sehingga dibiarkan ya di kampung-kampung ini menjadi kucing yang akhirnya tidak dipedulikan ya. Nah, itu banyak sekali. Ya, sekarang seperti itu jadi masalah. Kadang-kadang buang kotoran di tempat kita padahal kita tidak merasa memeliharanya. Jadi nek sakit gini ku dibuang, ampun dipukul ya. Tidak boleh disakiti. Termasuk perbuatan zalim. Bahkan nek kula njenengan menehi makanan kepada kucing, tergolong kita telah berbuat baik kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Terus sampun dipukul nggih. Tasih setunggal malih wonten sing pok mriku dereng nggih. Mriku biasane wonten para ibu nggih, setunggal niki terus rampung niki nggih. Materi hari ini saya menanyakan kalau tetangga kita ada yang menyekutukan selain Allah, kita membiarkan atau kalau kita menegur, kita tuh masih dianggapnya masih anak kecil, tapi kalau dibiarkan kita ikut berdosa atau gimana? Yeah. Tapi itu juga gimana ya? Bukan merugikan. Sampai anak-anak kecil tuh pada takut sendirian di rumah kayak gitu karena ada bau-bau seperti itu kayak gitu. Nah, itu gimana caranya, Pak? Kita yang sama-sama tahu pengen menjelaskan seperti itu tapi tidak sampai atau kita jadi ikut mengiyakan gitu. Gitu aja, Pak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ini pertanyaannya bagaimana hukumnya menggunakan dupa. Dupa itu untuk apa, Bu? Keperluan apa ini di rumah? Iya. Oh iya. Coba, nggih, sampun. Cukup. Dupa ini macam-macam, ya. Ada dupa memang untuk mendatangkan jin. Ada dupa itu, nggih.
namanya dupa untuk mendatangkan jin, ya, kemenyan, mendatangkan setan. Nah itu ada seperti itu. Ada yang dupa itu untuk wewangian, dan ini dibolehkan. Orang-orang Arab, bahkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jenengan nek pas tindak mriko niku nek musim haji ada ratusan tempat wewangian yang dibakar, ya, dan itu dikelilingkan di Ka'bah. Di pojok-pojok sudut-sudut masjid itu ada, sehingga baunya menjadi harum. Itu dupa ya. Ya. Ada pula nek panjenengan ning kelenteng nika ana kaya sodo niku, ya, itu juga jenis dupa. Jadi ini tinggal penggunaan. Kalau dupa untuk wewangian tidak masalah, tapi kalau dupa itu dipakai ritual untuk mendatangkan jin, untuk pesugihan, ya, untuk memuja-muji selain Allah misalnya, maka hal ini dilarang. Ya, bagaimana cara melarangnya? Kalau itu anak-anak kita diberitahu saja, ya, bahwasanya perbuatan itu tidak dibenarkan. Tapi kalau itu anak tetangga bagaimana? Mari di lingkungan kita ini ada Pak RT, ada sesepuh kita, beritahu dia. Soalnya khawatirnya apa? Engko iki praktek perdukunan misalnya, ya, maka perlu diklarifikasi, perlu tabayun. Jangan sampai panjenengan suudzon tanpa diklarifikasi. Jadi sebaiknya ditanya, Pak RT diajak atau mungkin tokoh yang di sini yang dituakan untuk mendatangi tadi, ini kok kami melihat sesuatu yang tidak biasa, ada menyalakan dupa. Ini maksudnya apa? Klarifikasi. Oh niki kula seneng ambu koyong niki seneng, tidak untuk praktek perdukunan maupun pemanggilan arwah-arwah ataupun jin setan. Nek ngoten iki mboten masalah. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau itu untuk keperluan-keperluan yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam, kula dengan kedah ya menegurnya, harus mungkin tidak kita sendiri tapi bersama yang lain, ngoten Bu nggih. Kalau kita membiarkannya padahal itu praktek perdukunan, berarti kita ikut berdosa karena melihat kemungkaran dan tidak berdaya untuk mencegahnya. Ngoten nggih. Napa ngoten napa mboten sing ditangkletke niki? Oh nggih nggih. Dupa nggih. Ya. Sampun cekap menika nggih. Sampun cekap niki kan bulan Sa'ban, sekedap malih Ramadan, kula dengan istirahat untuk pengajian ini, nanti mulai lagi Syawal nek pun kondisinya sudah normal dari silaturahmi dan kegiatan-kegiatan Idul Fitri, nanti kita mulai ngaji lagi. Mula saderengipun kula nyuwun pangapunten bilih anggen nggih sareng panjenengan ngaos wonten mriki kathah kekirangan-kekiranganipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Semanten ugi mbok bilih panjenengan wekdal ngaos nggih kirang wonten napa niki istilah perhatosan nggih, kula nggih memaklumi. Soalnya para ibu ini di samping juga banyak kesibukannya, banyak juga tanggung jawabnya dalam keluarga, masih menyisakan waktu hadir di sini ini sudah luar biasa. Mula kadang-kadang karo ngantuk, karo omong ngono ngene nggih dimaklumi mawon, kula memaklumi. Dados ngoten para ibu, para jamaah sedaya, monggo kita akhiri sangan kanthi maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.